Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah muncul satu pertanyaan yang diam-diam menghampiri batin? Apakah neraka benar-benar hanya sebuah tempat jauh di akhirat sana? Atau ada sesuatu yang lebih dekat, lebih halus dan lebih sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini menggetarkan banyak hati sejak dahulu. Sebagian memahami neraka sebagai ruang hukuman, sebuah tempat yang menunggu setelah kematian, tempat manusia mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di dunia. Gambaran itu membuat banyak orang menjalani hidup dengan takut, seolah neraka adalah ancaman yang berdiri di ujung perjalanan. Namun para ahli hakikat, terutama dalam tradisi tasawuf, melihat neraka dari sudut pandang yang lebih dalam. Bukan menolak gambaran lahiriahnya, tetapi mengungkap ruang batin manusia yang selama ini terlupakan. Mereka melihat bahwa sebelum neraka menjadi tempat, ia terlebih dahulu adalah keadaan. Sebelum menjadi lokasi, ia adalah kondisi batin. Sebelum menjadi balasan, ia adalah cermin dari apa yang disimpan di dalam hati. Betapa sering kehidupan membuat dada terasa panas oleh amarah yang ditekan. Betapa sering pikiran terbakar oleh kecemasan, iri dan ketakutan yang tidak disadari. Betapa sering hati terasa sesak, gelap dan tidak menemukan arah, seolah berada dalam ruang sempit yang membakar dari dalam. Jika semua itu terjadi dalam diri, mungkinkah neraka bukan hanya menunggu setelah kematian? Mungkinkah sebagian api sudah terasa, bahkan ketika diri masih hidup di dunia? Para sufi mengajukan pemahaman yang jauh lebih halus, bahwa neraka tidak sekadar gambaran api yang menelan tubuh, tetapi kondisi jiwa yang terputus dari cahaya rahmat Allah. Sebuah keadaan ketika sifat-sifat rendah menguasai hati, ketika ego menjadi tuan rumah dan cahaya redup, ketika seseorang kehilangan kelembutan, kehilangan arah, dan kehilangan hubungan dengan Sang Pencipta. Inilah pintu awal untuk melihat makna neraka, bukan sebagai ancaman yang menakutkan, tetapi sebagai cermin yang mengajak merenung. Api apakah yang sedang menyala di dalam diri? Dan jalan mana yang sebenarnya sedang ditempuh? Pemahaman ini tidak dimaksudkan untuk menggugurkan makna syariat atau mengubah keyakinan tentang akhirat. Justru sebaliknya, agar diri mampu melihat hubungan antara sikap hari ini dengan keadaan batin yang kelak membentuk perjalanan akhir. Karena itu, penting mendengarkan pembahasan ini sampai akhir, agar tidak salah paham dan agar makna neraka dalam pandangan para sufi dapat dipahami sebagaimana mestinya. Sebagai jalan untuk memperbaiki hati, bukan untuk menakut-nakuti. Jika dilihat melalui kacamata tasawuf, neraka bukan sekadar gambaran api yang membakar tubuh. Para sufi memandangnya sebagai kondisi batin yang muncul ketika hati jauh dari cahaya Allah. Ia bukan hanya sesuatu yang akan ditemui setelah ajal, tetapi sesuatu yang dapat dirasakan perlahan selama hidup. Tanpa disadari, tanpa bentuk, namun sangat nyata. Dalam pandangan mereka, setiap manusia membawa dua ruang di dalam dirinya, satu ruang yang dipenuhi cahaya, tempat rahmat dan ketenangan hadir, dan satu ruang yang gelap, tempat amarah, iri, ego, ketakutan, serta kesedihan yang menekan. Ketika ruang gelap itulah yang berkembang, ketika hati tidak lagi mengenal kelembutan, ketika langkah dipenuhi ambisi yang menggerogoti kedamaian, maka disitulah benih-benih neraka mulai tumbuh. Api belum menyala, tetapi panasnya telah terasa. Belum ada siksa, tetapi batinnya sudah muram dan resah. Para sufi meyakini bahwa setiap sifat buruk membawa suhu batinnya masing-masing. Kesombongan menghadirkan panas yang membuat jiwa tidak pernah damai. Ketamakan membuat batin terbakar oleh rasa tidak pernah cukup. Kebencian menyalakan bara kecil yang mengikis ketenangan dari dalam. Kedengkian membuat dada terasa berat, seakan menanggung beban yang tidak terlihat. Dan amarah yang tidak dikelola disebut para sufi sebagai percikan api neraka yang paling mudah menyala, karena ia mampu membakar hubungan, pikiran, bahkan merusak diri sendiri sebelum menyentuh orang lain. Dalam keadaan seperti ini, neraka tidak datang dari luar, melainkan memancar dari dalam diri. Ia tidak menunggu di akhirat. Ia tumbuh dari cara seseorang menyimpan luka, cara seseorang memeluk ego, dan cara seseorang menahan cahaya Allah dari memasuki hati. Karena itu para sufi sering mengingatkan bahwa perjalanan menuju keselamatan bukan dimulai dari langkah kaki, tetapi dari langkah hati. Neraka tidak hadir tiba-tiba.
Ia perlahan terbentuk melalui keputusan sehari-hari, bagaimana seseorang berbicara, merespons, menyimpan rasa dan memperlakukan sesama. Pandangan ini bukan untuk mengadili, tetapi mengajak menyadari bahwa setiap keadaan batin memiliki konsekuensinya sendiri. Bahwa sebelum neraka menjadi tempat, ia lebih dahulu menjadi keadaan jiwa. Dan memahami ini membuka pintu ke pembahasan berikutnya. Bagaimana para sufi menjelaskan setiap tingkatan neraka sebagai lapisan kondisi batin manusia, bukan hanya sebagai gambaran akhirat. Ketika para sufi berbicara tentang tingkatan neraka, mereka tidak sekadar memaknai lapisan-lapisan itu sebagai tempat yang menunggu di alam akhirat. Setiap tingkatan dilihat sebagai cermin keadaan batin yang dapat dialami manusia sejak hidup di dunia. Lapisan-lapisan itu hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan betapa halusnya perjalanan jiwa. Bagi para sufi, setiap tingkat neraka menggambarkan kualitas hati yang semakin jauh dari rahmat Allah. Semakin dalam lapisannya, semakin gelap kondisi batin yang menyelimutinya. Dan perjalanan ke dalam lapisan itu bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tetapi hasil dari apa yang dibiarkan tumbuh di dalam diri. Nafsu, ego, amarah, dendam, kesombongan, atau luka yang tidak disembuhkan. Di antara lapisan itu, pembahasan sering dimulai dari Jahannam, lapisan yang dikenal sebagai gambaran paling luas dan paling dalam. Namun para sufi memberi penjelasan yang berbeda. Jahannam bukan hanya ruang siksaan, tetapi keadaan jiwa yang terputus dari rasa terhubung dengan Allah. Jahannam menurut para sufi bukan hanya panas tetapi gelap. Bukan hanya membakar, tetapi membuat jiwa merasa sendirian. Inilah kondisi ketika hati kehilangan arah, kehilangan makna, dan kehilangan tujuan hidup. Batin terasa seperti berjalan tanpa cahaya, tanpa ketenangan, tanpa pegangan. Ada kehampaan, tetapi sekaligus ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan sekadar sedih biasa, ini rasa tersesat dalam diri sendiri. Para sufi menyebut Jahannam sebagai api keterpisahan, karena jiwa yang jauh dari Allah tidak akan pernah menemukan kedamaian meski dunia memberi banyak hal, harta, pujian, hubungan, bahkan status. Segalanya terasa cukup, namun entah mengapa batin tetap tidak tenang. Agar lebih mudah dipahami, para sufi sering memberi contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang terlihat penuh, tetapi batin merasa kosong. Seseorang mengumpulkan banyak hal, pekerjaan, materi, pencapaian, namun ketika berada sendirian, muncul kehampaan dalam dada. Tidak ada arah, tidak ada makna, hanya rutinitas yang terus berulang. Perasaan selalu gelisah tanpa sebab yang jelas. Pikiran berjalan, langkah berjalan, hidup berjalan, tapi hati seperti tenggelam dalam kabut. Ada rasa takut akan masa depan, tetapi tidak tahu apa yang ditakuti. Ada kecemasan, tetapi tidak tahu dari mana datangnya. Merasa terluka tetapi tidak tahu bagaimana menyembuhkan. Jiwa memendam banyak hal, luka lama, kemarahan yang ditekan, penyesalan yang tidak selesai. Hati menjadi panas dan sesak, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Merasa jauh dari doa, jauh dari ketenangan, jauh dari diri sendiri. Doa terasa hampa, ibadah terasa kosong, hati terasa tertutup. Bukan karena tidak mau dekat kepada Allah, tetapi karena terlalu banyak beban yang menghalangi cahaya masuk ke dalam dada. Keadaan-keadaan inilah yang oleh para sufi disebut sebagai percikan Jahannam. Belum menjadi api besar, tetapi cukup untuk membuat jiwa tidak damai. Para sufi tidak memandang Jahannam untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai peringatan lembut bahwa jika hati tidak dijaga, ia bisa tenggelam dalam kegelapan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Setelah memahami Jahannam sebagai keadaan batin yang terputus dari cahaya Allah, para sufi melanjutkan perjalanan ke lapisan berikutnya. Dalam pandangan mereka, setiap tingkatan neraka menggambarkan sisi terdalam dari perjuangan manusia melawan dirinya sendiri. Di antara lapisan itu terdapat dua kondisi batin yang sering dialami manusia tanpa disadari, laza dan sakar. Keduanya bukan sekadar api, tetapi cermin yang menunjukkan bagaimana hati dapat terbakar oleh sesuatu yang berasal dari dalam diri. Dalam teks klasik, laza digambarkan sebagai api yang mengelupas kulit dan menembus sampai ke dalam.
Para sufi memaknainya bukan sebagai gambaran fisik, tetapi sebagai api nafsu, api yang menyala ketika keinginan-keinginan duniawi menjadi pusat hidup seseorang. Laza bukan hanya keinginan, tetapi keinginan yang membakar. Ia hadir ketika hati dikuasai dorongan yang tidak pernah merasa cukup, keinginan untuk memiliki lebih, ingin dihormati lebih, ingin terlihat lebih, ingin dipuji lebih, ingin diakui lebih. Api ini tidak membakar tubuh, namun membakar ketenangan, ciri-ciri batin yang sedang berada dalam laza. Pikiran selalu gelisah karena banyak keinginan belum tercapai. Dada terasa panas, seakan ada sesuatu yang memaksa untuk terus mengejar tanpa tahu kapan cukup. Ibadah terasa berat, karena hati terlalu penuh dengan dorongan dunia. Keinginan kecil berubah menjadi obsesi, yang menghabiskan energi batin. Para sufi mengatakan bahwa laza adalah api kehausan yang tidak pernah terpuaskan. Karena semakin banyak keinginan dipenuhi, semakin besar ruang kosong yang ditinggalkannya. Contoh laza dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang bekerja keras bukan karena tanggung jawab, tetapi karena tidak mau kalah dari orang lain. Ketika pujian menjadi candu, dan tanpa itu hati menjadi gelisah. Ketika setiap pencapaian terasa kurang, dan harus ada yang lebih besar lagi. Itulah api laza, api yang tidak terlihat namun membakar dari dalam. Kemudian sakar adalah lapisan yang lebih dalam. Dalam makna lahiriah, ia digambarkan sebagai panas yang tidak meninggalkan apapun. Dalam makna batin, para sufi memaknainya sebagai kebutaan hati. Keadaan ketika seseorang tahu kebenaran, merasakan kebenaran, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Jika laza adalah api nafsu, maka sakar adalah api keras kepala. Ia muncul ketika hati menolak untuk berubah, meski tanda-tanda sudah jelas. Ketika seseorang menyadari kesalahan, tetapi memilih membiarkannya. Ketika hati tertutup oleh ego dan tidak mau menerima nasihat, petunjuk atau cahaya. Ciri-ciri batin yang berada dalam sakar, enggan mengakui kesalahan meski batin tahu mana yang benar. Merasa selalu benar dan sukar menerima pandangan lain. Hati mengeras, sulit tersentuh oleh nasihat atau peringatan. Ada kegelisahan dalam jiwa, namun ditutupi dengan sikap keras. Sakar membuat seseorang kehilangan arah, tetapi tetap berjalan dengan penuh keyakinan yang keliru. Contoh sakar dalam kehidupan sehari-hari, menolak mengakui kesalahan dalam hubungan, meski hati sadar bahwa dirinya yang bersalah. Mengabaikan suara hati yang mengingatkan, lalu memilih langkah yang merusak diri sendiri. Terjebak dalam pola hidup yang buruk, tetapi tetap bertahan karena gengsi atau ego. Menolak perubahan meski jelas bahwa perubahan itu diperlukan. Para sufi menyebut sakar sebagai api yang membutakan karena ia membuat seseorang tidak lagi mampu melihat cahaya petunjuk. Bukan karena tidak ada cahaya, tetapi karena hati memilih untuk menutup dirinya. Laza dan sakar mengajarkan bahwa neraka bukanlah sesuatu yang jauh di masa depan. Api itu hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk keinginan yang tidak terkendali, dalam bentuk ego yang membutakan, dalam bentuk keputusan yang menjauhkan hati dari kelembutan dan kedamaian. Selanjutnya, perjalanan batin menurut para sufi menuju pada dua lapisan yang lebih dalam, jahim dan hutama. Kedua keadaan ini menggambarkan kondisi jiwa ketika sifat-sifat tertentu mencapai puncak intensitasnya. Ia bukan sekadar dosa, tetapi bentuk kerusakan batin yang berakar kuat dan sulit dilepaskan. Dalam gambaran syariat, jahim adalah api yang menyala-nyala, panasnya tidak tertahankan. Para sufi menafsirkan jahim sebagai api kesombongan, api yang menghalangi hati dari kerendahan diri di hadapan Allah. Jahim muncul ketika ego bertambah besar, namun hati semakin kecil. Ketika seseorang meyakini dirinya lebih istimewa daripada sesama. Ketika perasaan aku lebih baik, aku lebih benar, atau aku lebih suci tumbuh tanpa disadari. Api kesombongan adalah api yang tidak terlihat, tetapi panasnya merusak hubungan, merusak niat, dan merusak kejernihan hati. Ciri-ciri batin yang berada dalam jahim: merasa paling benar dan sulit menerima kritik. Suka membandingkan diri dengan orang lain untuk meninggikan diri. Meremehkan kekurangan orang lain, bahkan dalam hati sekalipun. Sulit mengucapkan maaf, sulit mengakui salah, sulit menundukkan ego. Kesombongan adalah api yang membakar manusia dari dalam sebelum membakar di akhirat. Karena ketika hati membesar oleh ego, kesempatan untuk menerima cahaya Allah menjadi sempit dan gelap. Contoh jahim dalam kehidupan sehari-hari:
Seseorang yang menasihati orang lain, tetapi dirinya enggan memperbaiki diri. Orang yang merasa ibadahnya lebih mulia daripada ibadah orang lain, meremehkan orang yang jatuh dalam kesalahan, seolah diri tidak mungkin tergelincir. Dalam pandangan Sufi, jahim adalah dinding batin yang membuat seseorang lupa bahwa setiap manusia hanya hidup karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan diri. Lapisan berikutnya yaitu hutama, digambarkan dalam ajaran lahiriah sebagai api yang menembus dada. Para Sufi memaknainya sebagai api dendam, kebencian, dan kemarahan yang tidak dilepaskan. Jika laza adalah api keinginan, sakar adalah api keras kepala, dan jahim adalah api kesombongan, maka hutamah adalah api yang menghancurkan ruang paling lembut dalam diri, yaitu hati. Hutamah muncul ketika seseorang memelihara kemarahan, menyimpan luka lama, memelihara dendam, dan membiarkan kebencian tinggal dalam dada. Api ini tidak hanya menyiksa batin, ia menghancurkan kemampuan seseorang untuk mencintai, mempercayai, dan merasakan kedamaian. Ciri-ciri batin yang berada dalam hutamah. Hati terasa sesak ketika mengingat seseorang atau peristiwa tertentu. Kemarahan muncul bahkan tanpa dipancing. Luka lama terus diulang dalam pikiran, seperti bara yang tidak pernah padam. Hati sulit memaafkan, sulit melepas, sulit berdamai. Dalam keadaan hutamah, seseorang bisa tersenyum di luar, tetapi di dalam dadanya ada perang yang tidak berkesudahan. Contoh hutamah dalam kehidupan sehari-hari, menyimpan dendam bertahun-tahun kepada seseorang yang pernah melukai. Tidak bisa tidur karena memikirkan kemarahan yang belum selesai. Mengulang luka lama hingga hati menjadi semakin keras. Membiarkan satu kesalahan kecil berkembang menjadi kebencian yang besar. Para Sufi mengatakan, bukan hutamah yang menghancurkan manusia, tetapi manusia yang menghancurkan dirinya dengan membiarkan hutamah tinggal terlalu lama dalam dada. Jahim dan hutamah menunjukkan bagaimana api dapat hidup di dalam diri tanpa disadari. Api kesombongan membuat hati buta terhadap kebenaran, dan api kebencian menghancurkan lembutnya batin. Keduanya mengajarkan bahwa perjalanan pembersihan jiwa bukan hanya tentang meninggalkan perbuatan lahiriah, tetapi juga tentang memadamkan api-api batiniah. Memasuki dua lapisan terakhir dalam pandangan para Sufi, perjalanan batin ini semakin menyingkap sisi terdalam dari manusia, yaitu lapisan sa'ir dan hawiyah, bukan sekadar gambaran akhir dari neraka, tetapi kondisi jiwa ketika seseorang kehilangan arah, kehilangan kendali, dan kehilangan cahaya yang seharusnya menjadi penuntun hidup. Kedua keadaan ini menggambarkan puncak keterpisahan batin dari Allah, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati terlalu lama memelihara gelapnya dunia batin. Sa'ir digambarkan sebagai api yang menyala-nyala, membakar tanpa ampun. Dalam tafsir batin para Sufi, sa'ir adalah gejolak jiwa yang kehilangan keseimbangan, api yang muncul ketika hidup dikuasai oleh kegelisahan, kebingungan, dan kecenderungan untuk salah arah. Jika Jahannam adalah keterpisahan, laza adalah keinginan tak terpuaskan, sakar adalah keras kepala, jahim adalah kesombongan, dan hutamah adalah dendam, maka sa'ir adalah hati yang tersesat di antara semua itu. Ia muncul ketika seseorang tidak lagi mengenal dirinya sendiri, ketika pikiran penuh kekacauan, keputusan tidak stabil, dan hidup berjalan tanpa arah yang jelas. Ciri-ciri batin dalam sa'ir: mudah terseret oleh emosi dan keputusan impulsif, sulit membedakan mana kebutuhan jiwa, mana keinginan ego. Hati terasa kacau, seolah tidak ada yang bisa ditenangkan. Hidup dipenuhi rasa bingung, takut, dan kehilangan pegangan. Para Sufi menjelaskan bahwa sa'ir adalah kondisi ketika jiwa seperti kapal tanpa nakhoda, terombang-ambing oleh gelombang kehidupan, tidak tahu harus berlabuh di mana, tidak tahu harus kembali ke siapa. Contoh sa'ir dalam kehidupan sehari-hari: hidup berpindah-pindah tujuan, dari satu obsesi ke obsesi lain tanpa pernah merasa utuh, mengambil keputusan dalam keadaan marah atau panik, lalu menyesal karena hati tidak jernih, mengikuti dorongan impulsif yang akhirnya merusak hubungan, rezeki, atau kedamaian batin, merasa kehilangan identitas, seakan diri bukan lagi diri yang dikenal dahulu. Sa'ir adalah api tersesat, bukan karena jalan hilang, tetapi karena hati tidak lagi memiliki kompas. Kemudian hawiyah. Pada lapisan terdalam, para Sufi menggambarkan hawiyah sebagai jurang yang sangat dalam,
tempat jatuhnya jiwa tanpa batas. Makna batinnya jauh lebih menakutkan. Hawiyah adalah kehampaan total, keadaan ketika cahaya dalam diri padam sepenuhnya. Jika sa'ir adalah kebingungan yang masih bergejolak, maka hawiyah adalah kebingungan yang membeku menjadi putus asa. Para sufi memandang hawiyah sebagai kondisi paling gelap karena jiwa kehilangan 3 hal: harapan, cinta, dan arah. Dalam hawiyah, seseorang tidak lagi merasakan kedamaian, bahkan tidak mampu merasakan dirinya sendiri. Hati menjadi seperti tanah yang retak dan kering, tidak lagi mampu menyerap cahaya atau rahmat. Ciri-ciri batin dalam hawiyah: merasa hidup tidak memiliki makna apapun, kehilangan semangat meski dunia luar terlihat baik-baik saja, tidak lagi peduli pada diri, hubungan atau perjalanan spiritual. Batin terasa kosong, seperti jatuh tanpa dasar, tidak ada harapan untuk kembali, seolah semua pintu telah tertutup. Ini bukan sekadar sedih, ini kehilangan rasa hidup. Contoh hawiyah dalam kehidupan sehari-hari: merasa hampa meski sudah mendapatkan segala yang pernah diimpikan, tidak lagi merasakan keindahan dalam ibadah, doa atau hubungan manusia, kehilangan arah hidup begitu dalam, hingga tidak tahu apa yang ingin dicari lagi. Jiwa terasa seperti ruangan gelap, tanpa jendela dan tanpa pintu. Para sufi menggambarkannya sebagai puncak keterputusan batin, titik ketika seseorang merasa seolah jauh dari Allah, padahal Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Sa'ir dan hawiyah mengingatkan bahwa neraka bukan hanya soal api dan siksaan. Ia adalah perjalanan batin yang perlahan membawa seseorang ke dalam kegelapan yang ia bangun sendiri. Namun pemahaman ini bukan untuk menakutkan, melainkan agar setiap hati menyadari betapa halusnya pengaruh ego, nafsu, dan luka yang tidak sembuh. Dan pemahaman sufi selalu berhenti pada satu tuntunan: tidak ada lapisan gelap yang tidak bisa diangkat kembali oleh cahaya Allah. Setiap tingkatan bukan hanya gambaran hukuman, tetapi undangan untuk kembali, membersihkan diri, dan memadamkan api batin sebelum menyala semakin dalam. Tingkatan neraka dalam pandangan para sufi bukan dimaksudkan untuk menambah ketakutan, bukan pula untuk membayangkan api yang membakar tubuh. Para sufi tidak mengajak manusia beragama karena takut neraka, tetapi karena rindu kepada Allah. Bagi mereka, neraka pertama-tama adalah kondisi batin, sebuah keadaan jiwa yang menjauh dari kehadiran ilahi, sebuah jarak spiritual yang lahir dari keserakahan, kemarahan, kecemburuan, kesombongan, dan segala bentuk kegelapan yang ditanam sendiri di hati. Ketika seluruh lapisan neraka dipahami sebagai perjalanan batin, maka setiap nama, Jahannam, Laza, Sakar, Jahim, Hutamah, menjadi cermin untuk bercermin, bukan untuk menakuti. Setiap lapisan bukan sekadar tempat, tetapi tingkat kedalaman luka jiwa, tingkat keterasingan dari cahaya, dari kasih sayangnya. Dan justru disinilah letak kelembutan para sufi, bahwa siapa saja yang mengenali neraka dalam diri sedang berada dalam perjalanan menuju keselamatan. Bahwa manusia yang sadar sedang marah, sedang tamak, sedang iri, sedang jauh dari Allah, itu berarti masih ada cahaya yang bekerja dalam dirinya. Karena yang paling berbahaya bukanlah jiwa yang gelap, tetapi jiwa yang merasa tidak gelap. Para sufi mengingatkan bahwa ada 2 perjalanan besar manusia di dunia: perjalanan menuruni neraka batin yang diciptakan sendiri, dan perjalanan kembali naik menuju cahaya. Dua-duanya adalah rahmat, keduanya adalah pendidikan Allah, keduanya menuntun manusia kembali kepadanya. Pada akhirnya seluruh tingkatan neraka hanyalah peta untuk menunjukkan kemana arah pulang, bukan peta untuk menakut-nakuti, melainkan peta agar manusia tidak tersesat di dalam dirinya sendiri. Semoga pembahasan ini membuka ruang renungan yang jernih, bahwa setiap luka batin bisa disembuhkan, setiap kegelapan bisa diterangi, setiap lapisan neraka dapat dilalui, dan setiap jiwa pada akhirnya bisa kembali kepada kehadiran Allah yang Maha Menyayangi. Dan jika pembahasan ini membuat hati merasa nyaman, silakan tulis di kolom komentar pendapatnya tentang pembahasan ini. Semoga hati kita selalu diberi kelapangan, pikiran diberi kejernihan, dan langkah diberi bimbingan menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.